Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilia Pratami Putri akan menjelaskan tentang komitmen mutu. Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersiapkan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil, semua mesti dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada stakeholder. Komitmen mutu berlandaskan pada 4 prinsip, yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas sendiri itu adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang dicoba dikerjakan. Efisiensi merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Inovasi merupakan cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Dan yang terakhir adalah mutu. Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, nihil cacat, ada kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan, serta kesesuaian terhadap spesifikasi. Nilai-nilai dasar dan kode etik layanan publik sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara keseluruhan mencerminkan perlunya komitmen mutu dari setiap aparatur dalam memberikan layanan, apapun bidang layanannya, dan kepada siapapun layanan itu diberikan. Target utama komitmen mutu adalah mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan. Dikaitkan dengan 3 fungsi utama sebagai pegawai aparatur sipil negara, yaitu 1. Pelaksanaan kebijakan publik, 2. Pelayanan publik, serta 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Maka, implementasi fungsi tersebut harus menunjukkan perilaku yang berkomitmen terhadap mutu, bukan sekedar menjalankan kewajiban atau hanya menjalankan rutinitas pelayanan. Melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap ASN harus dilandasi kesadaran tinggi untuk memaknai arti dari komitmen mutu dalam memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perilaku adiluhung aparatur dapat diwujudkan melalui kepribadian yang jujur, amanah, cermat, disiplin, efektif, efisien, kreatif, inovatif, melayani dengan sikap hormat, bertutur kata sopan dan ramah, berlaku adil tidak diskriminatif, bekerja tanpa tekanan, memiliki integritas tinggi, serta menjaga nama baik dan reputasi ASN. Perilaku adiluhung aparatur akan mendorong terciptanya budaya kerja unggul menuju good corporate governance. Pelayanan publik yang bermutu memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan dan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan inklusif, atau dapat dijangkau semua orang. Saat ini, peran pelayan publik adalah untuk melindungi kesejahteraan masyarakat seiring dengan penciptaan kondisi pembangunan sosial dan ekonomi. Era ASEAN Century tahun 2050 nanti, negara-negara di Asia akan berhadapan dengan 5 megatrends, yaitu perubahan demografis, perubahan kekuatan ekonomi, percepatan urbanisasi, perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya, serta terobosan teknologi. Kelima megatrends tersebut berdampak pada keperluan pembenahan manajemen pemerintahan dengan melakukan berbagai penyesuaian iklim kerja dan teknik penyelesaian pekerjaan yang semakin inovatif. Perubahan tuntutan lingkungan akan terus bergulir seiring dengan perkembangan arus globalisasi. Inovasi layanan akan berhasil dengan baik apabila dijalankan oleh aparatur yang memiliki kompetensi sesuai syarat jabatan dan memiliki tanggung jawab secara profesional. Dari hal tersebut akan lahir layanan bermutu yang dapat memuaskan stakeholder, baik internal maupun eksternal. Kinerja aparatur secara individual pada akhirnya memberikan kontribusi bagi terciptanya visi, misi, dan tujuan institusi.
Kesimpulannya adalah aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Orientasi kerja bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan pada semangat pengabdian untuk memberikan layanan publik yang terbaik dan siap menghadapi berbagai kendala. Orientasi aparatur bukan dilayani, melainkan melayani. Fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik. Kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang terakhir adalah setiap aparatur negara mesti memiliki sense of quality dan semangat belajar tinggi, sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya, dan bahkan berbeda pendapat demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi globalisasi, khususnya megatrend Asia di tahun 2050 nanti. Sekian penjelasan saya hari ini tentang komitmen mutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.